Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut lagi ngaji tentang pembagian mukhassis. Ada mukhassis muttasil, ada mukhassis munfasil. Mari kita bahas di antara mukhassis muttasil yang pertama, yaitu al-istisna al-muttasil. Kemudian sekarang yang kedua, belum ya, masih melanjutkan istisna. Termasuk istisna yang merupakan mukhassis muttasil adalah al-istisna ba'da jumalin muta'atifah. Istisna yang jatuh selepas beberapa jumlah yang saling diatofkan. Jumlah-jumlah yang disambung dengan huruf atof kemudian jatuh setelah istisna. Al-istisna ba'da jumalin muta'atifatin ya'udu ilal jami'. Nah, di sini ada sedikit khilafiyah antara para ulama mengenai istisna bila jatuh setelah beberapa jumlah itu kembali kemana? Kembali ke jumlah yang terakhirkah atau kembali ke seluruh jumlah? Ada khilafiyah. Menurut mazhab Syafi'i yang dinukil oleh musannaf, bahwasanya istisna kembali kepada seluruh jumlah. Sedangkan menurut mazhab Ahnaf hanya kembali kepada jumlah yang terakhir. Hanya saja ikhtilaf ini ketika tidak ada qarinah. Artinya jika ada qarinah, ada petunjuk, ada indikasi, itu kembali kemana, entah kembali ke terakhir atau ke seluruh jumlah, berarti yang dimenangkan ya yang ada qarinahnya itu. Jadi khilafiyah ini terjadi ketika tidak ada qarinah. Nah, alasannya mazhab Syafi'i kembali ke semua itu apa? Li'anna al-jumlah idza ta'atafat sharat kal jumlatil wahidah. Karena jumlah itu kalau saling diatofkan berarti kan saling berhubungan erat. Karena saling berhubungan erat, maka seakan-akan menjadi satu jumlah. Tidak bisa dipilah-pilih podo posisi ini, sehingga istisna kembali ke seluruh jumlah. Contohnya firman Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar la yaqtuluna nafsal lati harramallahu bil haqq la yaznun wa yaf'alu dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzab yawmal qiyamah khulud fihi muhana illa. Jadi illa di sini kan jatuh ke banyak jumlah yang saling diatofkan. Yang pertama, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak menyembah atau tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan haknya. Yang ketiga, tidak zina. 3 kelompok ini diancam akan diberi dosa yang sangat besar dan dilipatkan dan kekal di neraka secara hina. Maksudnya kekal di sini ya dalam jangka waktu yang lama, kecuali yang pertama syirik, itu kekal secara hakiki. Nah, 3 kelompok ini kemudian Allah firmankan, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang tobat, iman, amal soleh, maka Allah Ta'ala akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, istisna ini kembali kemana ini? Apakah ke zina saja, yang lain tidak berlaku ini tobat, iman soleh? Tidak. Tentunya illa di sini kembali ke seluruhnya. Wong syirik nek tobat maca syahadat jadi tompo. Wong mateni pun nek tobat tenanan dengan mengikuti aturan tobat ya disepuro. Orang zina pun kalau tobat betulan juga ini berarti illa di sini kembali ke seluruh jumlah. Kemudian yang kedua, muttasil mukhassis. Mukhassis muttasil yang kedua, yang pertama tadi istisna, sekarang yang kedua syarat.
asyartu minal mukhassisat. Nahu qouli ta'ala wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Ay ahaqqu bi raddihinna fil iddah bi syarti an yurida az-zawj bi raddiha al-islah wa huwa husnul ushra wal qiyam bi huquqi zawjiyyah. Wa qaulika anti tariq in dakhalat ad-dar. Jadi syarat itu termasuk mukhassis. Contoh enaknya, ini sebelum kita bahas Al-Quran dulu. Contoh enaknya, kamu tertalak jika masuk rumah. Nanti kamu tertalak kan umum. Tapi ketika ada syarat, nah jadi khusus. Kue tertalak nek mlebu omah. Artinya kalau nggak mlebu omah berarti tidak tertalak. Berarti kan adanya syarat ini mentaksis keumuman anti talik. Kalau contoh Qur'annya surat Al-Baqarah, wa bu'ulatuhunna, suami-suami mereka, para wanita itu, ahaqqu bi raddihinna, lebih berhak untuk dikembalikan kepada suami, fi dzalika, di masa iddah, jika mereka menghendaki kebaikan. Maksudnya apa? Suami itu ketika mentalak istrinya boleh merujuk jika masih dalam masa iddah. In aradu islaha, di sana ada taksisnya. Jika menghendaki kebaikan, artinya nek tanah pengen balik meneh ya monggo. Kalau nggak menghendaki ya tidak. Tapi di sini sebetulnya bukan syarat wajib ya. Rujuk itu ya nggak ada syaratnya. Kamu istilah nggak ada. Kalau rujuk ya rujuk saja. Cuman di sini ada satu dorongan dari Al-Quran bahwasanya di antara tujuan dari adanya rujuk ini ya niat kebaikan. Kalau nggak niat kebaikan ya buat apa? Kekiran terus lah. Masalah tujuan nikah itu apa? Husnul musyrah, pergaulan, kemudian apa? Kumpul kedua suami istri menjadi baik. Harus berbaik dua pasangan, saling menjalin mawaddah rahmah sakinah. Kemudian pembahasan tambahan asyartu ba'dal jumal. Lagi-lagi mirip tadi istisna ba'dal jumal. Sekarang syarat yang jatuh setelah jumal. Asyartu ba'dal jumal yarji'u ilal jami'. Sama dengan kaidah yang pertama, nek syarat jatuh setelah beberapa jumlah, maka syarat tersebut kembali kepada seluruh jumlah. Contoh, akrim bani Hashimin wa ahsin ilal ulama wa akhlaq ala syu'ara in ja'uk. Muliakanlah Bani Hashim, berbuatlah baik kepada para ulama, wa akhlaq ala syu'ara, berikanlah sesuatu pada para penyair. Di khala'a itu memberikan sesuatu. Zaman biyen iki di antara kebiasaan orang-orang dulu kalau ada penyair itu ngasih duit. Sampai sekarang sih penyanyi nyawer. Nah, ini khala'a ala itu maknanya manaha, memberikan. Muliakanlah Bani Hashim, berbuatlah baik pada para ulama, berikanlah sesuatu pada syu'ara in ja'uka, kalau mereka mendatangimu. Lah in ja'uka kan mentahsis. Mulyakno nek teko. Nek teko berarti ora akan ngono. Lah muliakan jika datang ini kembali kemana? Ke Bani Hashim tok kah, atau ulama tok kah, atau ke syu'ara tok? Tentunya tidak. Kembali ke semuanya. Jadi kayak akrim Bani Hashim in ja'uk wa ahsinil ulama in ja'uk wa akhlaq ala syu'ara in ja'uk. Wattafaqu ala wujubil ittisali syar'i bil kalam lan fudlah la yastaqil nafsi. Dan syarat itu sebagaimana istisna itu harus sambung, tidak boleh pisah. Artinya harus langsung. Muliakanlah si Zaid kalau dia datang ke rumah. Kata-kata kalau datang ini harus sambung, nggak boleh. Muliakanlah Zaid 3 hari kemudian baru kalau datang. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena syarat itu fudlah, bukan umdah, bukan pokok kalam. Karena karena fudlah bukan umdah, maka harus sambung. Mafhum? Terus as-sifah yang ketiga, mukhassis muttasil adalah sifat. As-sifah minal mukhassisat. Ai as-sifat ma'nawiyah. Yang dimaksud sifat di sini sifat ma'nawiyah. Sa'un kana al-wasfu na'tan, baik sifat tersebut berupa na'at, au atfa bayanin atau atof bayan, au halan atau hal.
Hal itu bagian dari sifat. Cuman bedone nek hal kuwi jatuh setelah makrifat, nek naat jatuh setelah nakira. Wa sawa'un kana dzalika mufradan, baik berupa mufrad atau jumlatan atau syib'. Fa idza qulta ja'a rajulun syahada fi rijal, idza qulta tawilun iqtada dzalika tahsisan, fala tazadu ridu wasfan yazdadu al-mawsuf ikhtisasan. Wa kullama kathara al-wasfu qalla al-mawsuf. Jadi sifat itu termasuk mentaksis. Maka kata rajulun ini kan umum, kabeh lanang mlebu. Tapi ketika saya kasih tawilun yang tinggi, maka ini mentaksis. Hanya yang tinggi saja yang masuk ke sini, yang tidak tinggi tidak masuk. Saya tambahi lagi sifatnya, tambah taksis lagi. Jamilun mama. Berarti sing gak jamil gak mlebu. Tambah meneh zakiyun. Sing dhuwur, sing ganteng, sing cerdas. Tambah taksis meneh. Bahkan kullama kathrul wasfu qallal mawsuf. Semakin banyak sifatnya, semakin banyak taksisnya, maka semakin sedikit mausufnya, semakin langka. Mafhum ya? Allah Ta'ala berfirman dalam kafaratul contohnya, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah radiyatun musallamatun ila ahlihi. Barang siapa membunuh seorang iman secara tidak sengaja, khata' keliru, secara keliru ya, maka memerdekakan budak yang iman. Yang iman ini kan taksis dari budak, jadi enggak sekedar budak, tapi budak yang beriman. As-sifat ba'dal jumal, ini mirip-mirip ya. As-sifat ba'dal jumal ta'udul jami' kembali ke seluruhnya. Nahu akrim bin Tamin asna bin Abdul Muttalib wa khla' ala ahli Yaman al-ulama. Muliakanlah Bani Tamim, berbuat baiklah pada Bani Abdul Muttalib, dan berilah sesuatu pada penduduk Yaman yang ulama. Berarti maksudnya Bani Abdul Muttalib yang dimuliakan, yang dibaiki, Bani Tamim yang dimuliakan, ahli Yaman yang diberi hanya yang ulama. Sing gak ulama berarti gak oleh. Waqaftul auladi wasaitul ikhwati al-alimin. Aku wakafkan tanah ini untuk anak-anakku yang ngalim, dan aku berwasiat tanah ini untuk saudaraku yang ngalim juga. Ini kan naat yang jatuh setelah beberapa dua jumlah. Berarti dua-duanya mensyaratkan sing ngalim sing ora alim ora mlebu. Al-ghayah. Al-ghayah. Al-ghayah minal muhassisat. Wahia, apa itu ghayah? Nihayatul syai', puncak atau ujung atau akhir dari sesuatu, al-muqtadiyah yang menuntut li thubutil hukmi qablaha, untuk tetapnya hukum sebelumnya, wa intifai dan ketiadaan hukum ba'dahu selepasnya. Jenenge ghayah yo puncak. Jenenge puncak ya akhir sesuatu, menetapkan sebelumnya dan meniadakan setelahnya. Jenenge finish kan setelahnya enggak ada. Contohnya wala taqrabuhunna hatta yatuhran. Jangan mendekati orang haid sampai mereka suci. Ini namanya takhsis bil ghayah. Jangan mendekati sampai kapan? Ini kan umum, maka ditaksis sampai suci. Berarti setelah suci monggo. Hukum tidak mendekati habis selepas suci. Paham ya? Tsummatim musyam ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam tenggelam matahari. Ini juga sama. Puasa sampai kapan? Sampai malam. Artinya selepas malam puasa selesai, tidak ada hukum lagi. Paham ya? Dan yang kelima, badalul ba'dhi. Badal ba'd minal kull minal mukhassisat. Kita ketahui bahwa badal ada berapa? Ada 4. Ada kul mingkul, ada ba'd mingkul, ada badal istimal, ada badal ghalab. Kenapa kok yang jadi mukhassis badal ba'd? Wa khussa di takliknya ini
badalul ba'd bi kauni mukhassisan dunal abdal al-baqiyah li kauniha ghaira mutanawilah. Ora apa? Karena badal-badal selainnya kul mingkul istimal dan ghalat ini tidak dicakup oleh lafaz. Sedangkan tahsis kan mengeluarkan sebagian yang dicakup lafaz. Paham ya? Sedangkan badal kul dan kawannya itu tidak dicakup oleh lafaz. Apanya dikeluarkan? Yang dicakup oleh lafaz hanya yang badal fa'al. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah wajib atas manusia. Ini kan umum nih. Hajjul baiti, haji ke Baitullah, man, ini badalnya. Sopo sing wajib? Man istata'a ilaihi sabila. Sing mampu nunaikan. Ini man di sini badal fa'al. Kalau kul minkul ya bagaimana mau tahsis untuk memang seluruh lafaz memang dia itu ja'a zaidun abuka. Bagaimana mau mentahsis? Gitu. Jadi yang dimaksud yang datang ya bapaknya itu. Tidak ada yang dicakup oleh lafaz. Al-hal minal mukhassisat. Hal termasuk mukhassis wa huwa fil ma'na kasifah ya ana qaulaka akriman ja'aka raqiban ifitu tahsisul ikram bima thabat la sifatur rukub. Hal ini kembarane sifat. Sebenarnya ada perbedaan tadi. Kalau hal itu sahibul hali kudu ma'rifat, jumlah sadurunge kudu ja'a zaitun kudu sifat, kudu ma'rifat. Tapi nek sifat gak mesti. Ja'a rajulun umpama ja'a rajulun yarkab, ini yarkab bisa jadi sifat tapi tidak bisa jadi hal, dan hal itu menunjukkan satu keadaan yang tidak permanen biasanya dan ada perbedaan lainnya. Wa huwa fil ma'na kasifah, maknane hal kaya sifat. Mulane kata-kata akrim man ja'aka raqiban, muliakanlah orang yang datang kepadamu raqiban, dalam keadaan menaiki kendaraan. Maksudnya apa? Yufidu takhsisul ikram bimana thabat la sifatur rukub. Mentahsis atau mengkhususkan yang kamu ikram ini hanya orang-orang yang punya sifat atau kriteria menaiki kendaraan. Sebagaimana firman Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mendem sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan sadar. Nah, wa antum sukara di sini adalah mentahsis atau rebus sholat. Ya. Oke. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Sekarang lanjut bahas mukhassis munfasil atau mukhassis mustaqil. Sebagaimana kemarin, mukhassis ada dua, muttasil mustaqil, munfasil. Sekarang kita bahas mukhassis mustaqil atau mukhassis yang merdeka, yang menyendiri, yang tidak menyebutkan lafadz am. Kebalikannya muttasil atau ghairu mustaqil. Kalau kemarin muttasil atau ghairu mustaqil, mukhassis yang takhsisnya itu ada dalam redaksi atau teks amnya itu. Wal 'asr innal insana lafi khusr, langsung ilal ladzina amanu, langsung disebutkan takhsisnya. Sedangkan takhsis yang macam ini takhsis yang tidak disebutkan dalam lafadz umumnya. Takhsis macam ini atau mukhassis munfasil ini ada beberapa macam ya.
Musannaf menyebutkan sampai 8 macam. Yang pertama, takhsisul kitab bil kitab, mentakhsis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Maksudnya ayat 1 yang umum kemudian ditakhsis dengan ayat lainnya. Sebagaimana firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang tertalak maka dia menanti 3 quru. Mutalaqat di sini tentu saja kan umum, ada jamak dikasih al. Ini bisa hamil dan lainnya. Kabeh wanita tertalak masuk ke sini. Cuman di ayat yang lain ternyata ada takhsisnya, ada pengecualiannya, ada pengkhususannya, yaitu dalam surat At-Talaq. Wa ulatul ahmal ajalahunna ay yad'ana hamlahun. Wanita hamil yang ditalak maka ajalnya, iddahnya sampai melahirkan. Berarti ayat ini mentakhsis ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Di khusus wanita yang hamil, iddahnya tidak 3 quru tetapi sampai melahirkan. Dan ternyata surat dalam Baqarah ditakhsis juga dalam ayat yang lain, surat Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Yaitu wanita yang tertalak sebelum dikumpuli oleh suaminya. Iddahnya juga tidak ada iddahnya. Berarti ini mentakhsis surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, takhsis Al-Qur'an menggunakan hadis. Artinya hadis mentakhsis keumuman ayat Al-Qur'an. Contohnya yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan, memesankan kepada kalian mengenai anak-anak kalian. Warisnya lidzakari untuk laki-laki separuh bagiannya wanita. Artinya laki-laki dapat 2 kali lipat. Lah aulad di sini kan umum. Kabeh mlebu, tapi ternyata ayat ini ditakhsis oleh hadis sahih Bukhari Muslim, la yarithul muslimul kafira wa la kafirul muslim. Wong muslim ora iso ngwarisi wong kafir ora iso ngwarisi wong muslim. Nah, maka yang perbedaan agama ini tidak termasuk dalam ayat yusikumullah fi auladikum. Juga termasuk hadis dari Imam Ahmad, nahnu ma'asyar anbiya la nurath. Enggak cuma Imam Ahmad ya, banyak hadis-hadis. Hadis Muslim juga ada dan hadis lainnya. Yang maknanya para nabi itu tidak mewarisi harta. Sehingga auladul anbiya juga tidak masuk dalam ayat fi auladikum, ditakhsis dengan hadis. Dan yang ketiga, takhsis hadis dengan Al-Qur'an. Maksudnya hadisnya umum kemudian ditakhsis oleh ayat Al-Qur'an. Sebagaimana ada hadis sahih, la yaqbulullah sholata ahadikum ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian yang berhadas sampai dia wudu. Artinya nek gak wudu berarti salatnya ora ditampa. Lah, ini kan umum. Ternyata ada takhsis, ada pengkhususan. Wa in kuntum marada falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nek lara gak nemu banyu maka tayamum, tidak wudu. Berarti ada orang sholat tidak wudu yaitu tayamum tapi diterima. Nah, kenapa ayat ini kok takhsis? Karena hadis-hadis dalam tayamum ini datang setelah turunnya ayat. Maksudnya gini, nek qabla nuzulil ayat berarti kan yang mentakhsis la yaqbalullah itu hadis. Nah, tapi karena turunnya setelah ayat berarti yang mentakhsis la yaqbalullah itu ayat Al-Qur'an, bukan hadis tayamum. Yang keempat, hadis mentakhsis hadis. Contoh fima saqatis sama al-usyr fi hadits ma laysa fima duna khamsat awsuq sadaqah. Dalam hadis sangat umum sekali. Pokoknya sing diairi oleh langit, artinya yang tidak ada usaha
10. Ini kan umum, apa ya berarti? Tapi ternyata dikecualikan ditahsis dengan hadis nek durung sampai 5 wasak tidak wajib zakat. Walaupun diairi oleh hujan atau sungai tanpa ada biaya, tetap nek durung sampai 5 wasak durung wajib sedekah. Kemudian 5, tahsis dengan qiyas, baik Al-Qur'an atau hadis. Tahsis dengan qiyas. Ya, dan ini yang dimaksud adalah qiyas qat'i. Kalau qiyas khafi, qiyas yang masih samar-samar, yang tidak pasti kekiyasannya, nah ini ada khilafiyah antar mazhab Syafi'i. Contohnya Nabi bersabda, la yul wajid yuhilu irdah wa uqubatuh. Wong kok duwe wis mampu bayar utang, kok gak gelem bayar, ngendi-ngendi apa ngendi-ngendi. Apa? Ngundur-ngundur ora gelem bayar utang padahal dia mampu. Itu menjadikan kehormatannya halal dan boleh dihukum. Artinya nek hukum Islam ini berjalan, wong kok duwe utang ya. Terus gak dibayar padahal dia mampu, usah dipenjara. Ayo bayar gak tak penjara, dihukum. Paham ya? Lah, tentu saja ini ditaksis dengan qiyas. Qiyas apa? Tidak boleh menyakiti orang tua. Artinya hadis ini tidak mencakup atau tidak mengenai orang tua kalau utang anaknya. Anak wong tua utang ning anake gak gelem bayar. Terus wong tua ora oleh dicaci, ora oleh dipaidu. Lho itu ada hadisnya tidak termasuk. Lho kok bisa enggak termasuk? Ditaksis. Siapa mentaksis? Ada hadisnya? Enggak boleh layul wajid ilal walidin gitu, enggak ada. Terus qiyas. Karena apa ning Al-Qur'an kan enggak boleh. Kalau saja enggak boleh berarti menyakiti orang tua secara umum itu tidak boleh. Nah, mencemooh atau nyelatu orang tua walaupun karena memundurkan utang ini bagian dari menyakiti, malah juga tidak boleh. Dan 6, tahsis bil akal, yang nasis akal. Contohnya Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Tentu saja di sini tidak memasukkan Allah itu sendiri. Allah menciptakan Allah. Kenapa? Karena akal tidak menerima. Karena mustahil ada dua Tuhan. Mafhum ya? Loh, maksudnya tahsis bil akil apakah kita memenangkan akal daripada ayatul Quran? Tidak. Maksud tahsis bil akil ini kita usaha mengumpulkan, mengombinasikan, menyatukan antara dalil syarak dan dalil akli. Lagi pula dalil akli itu sebetulnya juga termasuk dalil syarak juga, kata Imam Sanusi. Dalil akal itu termasuk dalil syarak. Karena Allah memerintahkan kita menggunakan akal. Menggunakan akal pakai argumentasi rasional itu juga perintah Allah. Maka bagian dari perintah Allah, bagian dari dalil syarak. Atau tahsis bil his, dengan panca indera, dengan empirik bahasa sekarang, empiris. Contohnya banyak nih ya. Dalam Al-Qur'an, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa ujat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Kata Hudhud, aku menemukan seorang wanita yang menguasai mereka, kaum Saba, wa utiyat, dan ratu tadi, wanita tadi diberi min kulli syai', segala sesuatu. Dia punya segala sesuatu. Tentu saja di sini ada taksisnya, enggak mungkin lah seluruh alam semesta dimiliki sama Ratu Balqis. Kerajaan Nabi Sulaiman juga enggak. Artinya maksud sesuatu di sini ya sesuatu yang ada di kerajaan Balqis, kerajaan Sabak saja, yang lainnya enggak. Lah, kok ada taksis macam ini, pengecualian ini bagaimana? Dengan empiris. Dengan secara secara panca indera itu enggak mungkin begitu itu. Atau bisa juga ini bil adah, bil urf.
Bisa juga ini bil uruf keumuman. Karena umume raja ya sakmono kuwi kerajaan ini enggak mungkin sampai dunia dengan segala isinya dikuasai. Secara uruf itu tidak masuk. 8 at-tahsis bisyak, tahsis dengan susunan redaksi, susunan kata-kata. Sawabikul kalim walawahiquh, siyak itu kata-kata sebelumnya atau setelahnya. Sebagaimana firman Allah, was'amhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr fa inna siyaq arsyada ila anna al-murad ahluha. Was'alhum, tanyakanlah kepada mereka tentang desa. Desa di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya penduduk desa. Desa kasih ditanya. Penduduk desa. Kenapa? Karena ayat sebelumnya ada yang menyinggung mengenai sekelompok orang idya'tu nafis sabat, yaitu orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu. Dikongkon libur di Sabtu, malah ndolek iwak di hari Sabtu. Beriktifas itu. Nah, maksudnya hum di sini adalah ahlul Korea yang ya'tu nafis sabat. Cukup. Ringkese lafat-lafat umum iku rata-rata ya, rata-rata mesti ada pengecualiannya, ada pengkhususan. Baik pengkhususannya secara langsung, istilahnya mukhassis muttasil atau mukhassis ghairu mustaqil, atau secara tidak langsung, atau istilahnya mukhassis munfasil atau mukhassis mustaqil.